Salam Sobat Asik. Selamat Hari Anak Nasional. Jaya terus anak-anak Indonesia. Bye-bye. Shalom teman-teman, kami mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak di Indonesia semakin kreatif dan inovatif untuk mengharumkan nama bangsa. Juga terkhususnya buat anak-anak Pargemit Kaisaria supaya bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Dadah! Asik Investigasi mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Hari Anak adalah hari untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Anak bukanlah hanya sekedar menjadi tumpuan keluarga, tetapi menjadi secercah harapan untuk kemajuan gereja dan bangsa. Kemajuan gereja tergantung dari bagaimana karakter generasi penerusnya. Harapan kami, semoga anak-anak Indonesia dapat membangun karakter yang baik bagi gereja dan bangsa. Dengan mengembangkan kehidupan pelayanan di dalam gereja dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom Sobat Asik. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Online Pargemit Kaisaria. Hari ini Kak Ade akan memimpin sekolah minggu, tentunya tidak sendiri, tapi Kak Ade ditemani oleh anak-anak sekolah minggu juga nih, yaitu ada Kak Jacqueline. Halo Kak Ade. Halo Jacqueline. Terus ada pemandu gerak dan lagu kita, ada siapa saja nih Kak Jacqueline? Kak Kim. Halo Kak Kim. Ada Kak Iva. Halo Kak Iva. Halo Kak Iva. Dan juga ada Kak Karisa. Halo Kak Karisa. Kak Jacqueline, jangan sampai lupa nih, ada kakak yang sangat berbakat, yaitu organis kita. Shalom Kak Niki. Shalom Kak Niki. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah masih ingat tidak sih kakak-kakak yang ada di sini minggu lalu ada di sekolah minggu juga. Ada di program apa tuh namanya? Asik Investigasi. Asik Investigasi. Bagaimana pengalaman Kak Jacqueline dan teman-teman semua nih minggu lalu? Ya, pengalaman Kak Jacqueline dan teman-teman pertama gugup dan mencoba terus, dan puji Tuhan sangat luar biasa Kak Ade. Pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan sampai minggu ini juga teman-teman masih mau melayani bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Sangat luar biasa. Nah, adik-adik di rumah juga tahu tidak sih kalau hari Kamis tanggal 27 kemarin itu kita memperingati hari apa sih? Hari Anak Nasional Kak Ade, betul kan? Hari Anak Nasional, benar sekali Jacqueline. Ya. Jadi Kak Ade dan Kak Jacqueline mau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk adik-adik semua yang berada di Indonesia, terutama Sobat Gemit yang ada di manapun kalian berada. Ya, Kak Jacqueline, sudah siap puji Tuhan belum? Siap Kak Ade. Kalau begitu kita harus yel-yel asik nih supaya kita lebih semangat. Bagaimana? Oke Kak Ade. Kak Jacqueline pimpin kita ya. Ya, Sobat Asik di rumah kita yel-yel ya. 1, 2, 3. Sobat Asik. Yes, yes, oke. Sekali lagi Kak Jacqueline. Sobat Asik. Yes, yes, oke. Wah, kalau sudah semangat, kita langsung saja ya menyanyi lagu yang pertama. Lagu apa ya? Hari ini harinya Tuhan Kak Ade. Baiklah, hari ini harinya Tuhan. Kak Niki, musik.
pertama, sebelum kita melanjutkan puji-pujian, kita akan berdoa. Kak Jacqueline pimpin kita di dalam doa. Mari Sobat Asik yang ada di rumah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami yang memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa Surga. Amin. Ya, amin. Terima kasih Kak Jacqueline. Sama-sama Kak Ade. Ya, langsung saja kita lanjutkan puji-pujian kita. Lagu Anak Sekolah Minggu. Ayo adik-adik yang di rumah sambil bertepuk tangan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Upah Sekali lagi. anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Upah. Ya, Kak Jacqueline, duduk-duduk nih. Kalau begitu lagu yang berdiri lah, kok. Boleh Kak Ade. Kalau begitu, adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mendidih. Harus mendidih, oh, supaya lebih semangat. Siap-siap mendidih. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Dengar apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, Kak Niki. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Sampai bawah. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagu berikut, senang-senang memuji Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri ya. Ayo adik-adik yang lebih semangat. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Kak Jacqueline, lagu yang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, itu lagu yang mana, Le? Lagu apa ya Kak Ade? Lagu tangan kanan, tangan kiri, Kak Jacqueline nih. Oh iya betul, lupa Kak Adik-adik Ade. pasti ingat kan? Ayo sama-sama. Siap-siap
We are in the train of love. Woo, woo. We are in the train of love. Woo, woo. We are in the train of love. Fantasi. We are in the train of love. When I say, when I say, Chaka. When I say, Chiki, 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 Chaka. When I say, Chaka. When I say, Chiki. When I say, Chaka, 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 Chiki. Karena Kak Ceklin sudah capek kok. Masih semangat dong Kak Ade. Masih semangat, walaupun hari ini kita lagu lompat-lompat sampai Kak Ade nafas begini. Aduh, tapi harus tetap semangat. Kalau begitu kita masih menyanyi lagu apa nih? Harus yang lagu lebih semangat lah. Lagu Umat Israel. Ayo adik-adik masih tetap dalam keadaan yang berdiri ya. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka berseru hu, mereka bersorak haha, robohlah tembok Yeriko. Sekali lagi, tembok Yeriko belum roboh. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka berseru hu, mereka bersorak haha, robohlah tembok Yeriko. Ya, sebelum masuk ke dalam cerita, kita menyanyi lagu yang terakhir nih. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Orang Pandai. Siap-siap jempolnya. Orang pandai. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Waktu hujan turunlah, Lebih kuat. hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Seluruh rumah tetap teguh. Orang bodoh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Waktu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Sayang rumahnya roboh. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ayo duduk yang tenang, yang rapi. Jangan korek kiri dan kanan lagi ya, karena kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Ade ajak adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Ayo semuanya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang nanti kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Ceklin tahu tidak siapa yang cerita? Tahu Kak Ade, Siapa tuh? Kak Kim dan Kak Filena toh? Ya benar sekali, Betul. ternyata masih anak sekolah minggu juga. Wah hari ini Kak Ade ditemani melayani bersama dengan adik-adik semua dari sekolah minggu nih. Nah, selamat menyaksikan adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita akan sama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Silakan Kak Kim. Nah Sobat Asik, bacaan Alkitab kita terambil dari Kolose 3 ayat 8 sampai 10 di bawah perikop manusia baru. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Kim. Ayo adik-adik duduk yang rapi ya. Kita akan mendengarkan cerita. Selamat menyaksikan. Shalom Sobat Asik. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Shalom Sobat Asik. Apa kabarnya? Semoga Sobat Asik yang di rumah dalam keadaan baik dan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Sobat Asik, hari ini Kak Kim tidak sendiri loh, tapi Kak ditemani seorang teman, yaitu Vilena. Shalom Vilena. Shalom Kak Kim. Apa kabar? Baik dong. Puji Tuhan, Vilena dalam keadaan baik. Sobat Asik, tema hari ini adalah Kristus memulihkan hidupku. Pasti Sobat Asik penasaran kan? Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Vilena? Yuk kita langsung saksikan saja. Shalom Sobat Asik, saya Vilena. Seperti yang Sobat Asik lihat, saya sedang memegang dua buah kartu. Yang pertama adalah gambar Tuhan Yesus, yang kedua menggambarkan semua dosa-dosa kita yang tidak bisa dihitungi. Seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyayangi kita walaupun kita berdosa, sehingga ia mengaruniakan putranya. Sobat Asik tahu tidak? Itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti manusia biasa yang bisa melakukan segala hal kecuali dosa, sehingga ia menutupi segala dosa-dosa kita. Dan saat kita percaya kepada Allah, kita akan menjadi putih seperti salju. Di mana sih semua dosa-dosa itu? Tuhan Yesus telah memikulnya saat dia mati di kayu salib. Terima kasih. Sobat Asik, bagaimana ceritanya? Menarik kan? Tentu menarik dong, karena peragaan sulap tadi mengajarkan kita bagaimana Kristus memulihkan hidup kita. Dan untuk itu, kita harus hidup saling mengasihi dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikianlah cerita sekolah minggu hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan refleksi dari Mama Pendeta. Salam Sobat Asih, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi semua adik-adik yang sementara sekolah minggu di rumah masing-masing. Tapi juga selamat Hari Anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli. Sebagai orang tua, sebagai opa-oma, sebagai kakak-kakak pengajar, sebagai bapak-mama pendeta, kami mau mengatakan kepada adik-adik bahwa anak-anakku, engkau adalah cintaku, engkau adalah rinduku, engkau adalah buah hatiku, engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah permata papa dan mama. Ya. Bagaimana semua dalam keadaan baik dan sehat? Puji Tuhan. Kiranya semua dalam keadaan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita
akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah tema Kristus memulihkan hidupku. Ya. Tadi sahabat kita Kimberly dan Vilen sudah memperagakan kepada kita bagaimana hidup dan hati yang dipenuhi oleh dosa dan hati serta hidup yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, melalui permainan kartu tadi. Itu hanya gambaran. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin kita semua ini punya baju atau punya kemeja yang berwarna putih atau berwarna polos yang terang ya. Ya, saya yakin seperti itu. Nah, coba adik-adik perhatikan, kalau misalnya kita yang sekolah, kita punya pakaian seragam kemeja warna putih. Lalu tiba-tiba dia kena sambal. Atau dia kena lumpur. Atau mungkin ada teman-teman yang tangannya kotor lalu datang pegang ke pakaian seragam kita yang warna putih tadi. Atau mungkin kita ke sekolah, kita lari-lari, kita berkeringat. Ya. Maka pasti kemeja kita yang putih itu akan menjadi kotor. Nah, kalau pakaian kotor, pakaian yang tidak dicuci, kira-kira rasanya seperti apa? Tentu kita tidak nyaman untuk pakai pakaian yang kotor. Ketika kita lihat pakaian sudah kotor, mungkin kita rasa geli. Ya, badan kita geli kalau kita mau pakai. Kita akan rasa jijik dan mungkin baunya. Bukan mungkin lagi, tapi pasti baunya akan menjadi bau tengik atau bau busuk dan sebagainya. Nah, biar baju baru sekalipun, tapi kalau sudah kotor dan tidak cuci, maka dia akan kelihatan seperti baju yang lama. Atau orang bilang seperti kain lap. Adik-adik sudah pernah lihat kain lap yang dipakai oleh mama di rumah, yang dipakai untuk lap meja atau lap kompor? Ya, pasti kotor ya, pasti ada noda, ada hitamnya. Ya. Nah, kalau pakaian kita yang kotor itu dicuci, maka dia akan menjadi bersih, dia akan jadi wangi serta kelihatan rapi. Kita yang pakai ini rasa nyaman dan orang yang lihat atau orang yang dekat dengan kita pun dia akan atau mereka pun akan menjadi senang. Nah, begitu juga dengan hati kita, dengan hidup kita. Dari kita ya, hati kita ini hanya satu. Tapi dari hati yang satu ini dia bisa lahir banyak hal. Bisa melahirkan atau mengeluarkan hal-hal yang baik. Dan hal yang baik itu banyak. Tetapi juga dari hati yang sama itu bisa keluar hal-hal yang jahat. Ya, hal-hal yang tidak baik. Karena itu Kitab Amsal pasal 4 ayat 23, di situ dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, hidup ini baik kalau hati kita baik, kalau hati kita bersih. Sebaliknya hidup ini akan menjadi tidak baik. Sikap hidup kita akan menjadi tidak baik kalau hati kita ini kotor, hati kita ini busuk. Nah, apa yang buat hati kita menjadi kotor, membuat hati kita menjadi busuk? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Ya, karena dosa. Hidup yang dikuasai oleh dosa, Alkitab sebut itu dengan hidup yang lama. Ya, hidup yang lama. Hidup yang lama, hidup yang dikuasai oleh dosa itu seperti apa adik-adik? Dalam Alkitab tadi dia bilang, ya, suka marah, ya, atau pemarah,
tidak sabar, suka fitnah atau omong orang, suka kasih keluar kata-kata yang kotor dari mulut ini, suka maki, ya toh, ya, suka iri hati, suka tipu dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang tidak baik itu dia bisa, ya, kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik Tuhan, kira-kira hidup seperti ini baik atau tidak? Ya, pasti tidak baik. Apakah adik-adik suka tinggal atau ada bersama dengan orang-orang yang sifatnya seperti tadi, pemarah, tukang omong orang, tukang bamaki, tukang tipu, tukang fitnah dan lain-lain? Oh, tidak suka. Oh, pendeta juga tidak suka. Kita semua tidak suka. Nah, kalau kita sendiri yang melakukan itu juga tidak suka, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak suka dengan cara hidup seperti itu. Lalu seperti apa yang Tuhan Yesus mau? Seperti apa yang hidup seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mau untuk kita memiliki dan menunjukkan cara hidup yang baru. Hidup yang baru itu artinya hidup yang baik. Hidup yang baik itu dia keluar dari hati yang baik, hati yang dibersihkan, ya, hati yang telah dibersihkan. Nah, hidup yang baik, hidup yang baru itu seperti apa? Firman Tuhan tadi bilang, bahwa buang semua yang jahat dari hidup ini, ya. Buang semua yang jahat dari hati kita. Itu yang warna-warna hitam yang tadi di kartu itu mesti dibuang, mesti dikasih keluar supaya hati kita ini dia kembali menjadi putih. Nah, dia mesti dibuang dan diganti dengan hidup yang baru, hidup yang bersih. Nah, untuk membuang segala yang jahat itu, adik-adik kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Karena ketika kita bilang kita mau bikin yang baik, tapi nanti ada, ya, si jahat, si iblis itu dia selalu mengganggu hati kita. Jangan bikin yang ini yang enak, yang bisa bikin kamu puas dan seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi untuk buang, untuk kasih keluar semua yang tidak baik, semua yang jahat yang disebut dosa itu dari hati dan kehidupan kita, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada orang, harus ada pribadi yang melakukannya bagi kita, yang menolong kita. Nah, siapa yang bisa membersihkan hati kita, hidup kita? Siapa yang bisa memulihkan hidup kita yang lama supaya jadi hidup yang baru? Firman Tuhan bilang hanya Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Tadi Vilen dan Kimberly sudah sampaikan kepada kita. Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia kecuali dia tidak melakukan dosa dan dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib lalu dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Tuhan Yesus dia datang membersihkan hati kita, membersihkan hidup kita dari dosa-dosa yang ada ini dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Kalau pakaian kotor kita cuci dengan sabun, tapi nanti pakai habis itu kotor mesti cuci lagi. Nah, kalau hidup kita yang kotor karena dosa memang harus dicuci, tapi kita bukan cuci dengan sabun rinso seperti kita cuci pakaian, tetapi Tuhan Allah mencuci dosa kita, membersihkan dosa kita, dia memulihkan hidup kita yang rusak dengan darahnya. Jadi darahnya itu
Pendeta mau bilang dia menjadi sabun kehidupan. Darah Tuhan Yesus menjadi sabun kehidupan. Dan dia cuci satu kali dengan darahnya. Itu dan itu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tumpah lagi. Darahnya Tuhan Yesus tidak lagi tergantung di atas kayu salib untuk mengampuni atau menebus dosa kita lagi. Tetapi dia mati satu kali, darahnya tertumpah satu kali di atas kayu salib. Untuk selama-lamanya mengampuni dosa kita. Kristus memulihkan artinya bahwa dia menyembuhkan yang sakit. Ya, kalau yang sakit ibarat kita orang berdosa, ini kita orang sakit, Tuhan Yesus datang sembuhkan. Kalau ibarat kita ini seperti barang yang rusak, Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki. Kalau ibarat hidup ini dia kotor, sudah kotor, maka Tuhan Yesus datang untuk menyucikan. Dia menyucikan kita dengan darahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang memiliki hati dan hidup yang baru? Ada yang mau menjadi manusia baru? Saya yakin kita semua mau ya, pasti semua mau. Ya. Kalau kita mau, firman Tuhan bilang, kotong mesti bertobat. Buang semua yang tidak baik, semua yang jahat dari hati kita, pikiran kita, untuk kita membiarkan Tuhan Yesus datang bertahta di dalam, ya, melalui Roh Kudusnya bertahta dalam hati kita. Dia kuasai pikiran kita, mengarahkan kita untuk kita pikir apa yang baik, lalu kita melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, dia sudah pulihkan kita, dia sudah bersihkan kita. Supaya kita semua ini miliki hati yang baru, kita semua miliki hati yang bersih. Kita punya cara hidup yang baru. Ya. Jadi omong tentang manusia lama, manusia baru, itu omong tentang cara hidup kita. Mau pendeta begini sudah, tidak mungkin lagi akan berubah jadi yang lain. Ya, kalau tambah tua ya pasti. Tapi kalau memiliki cara hidup yang baru, maka kalau tadinya mau pendeta ini suka marah-marah, suka maki-maki, sekarang sudah boleh lagi. Mesti menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang ya lebih bijaksana, yang selalu kasih keluar kata-kata yang baik dari bibir dan mulut. Begitu juga dengan adik-adik. Ya. Jadi ini soal cara hidup kita. Ya. Kalau hati kita sudah dibersihkan, maka firman Tuhan bilang, kutong mesti jaga hati kita ini dengan baik. Ya. Kalau dia sudah mulai kena kotor sedikit, ya, artinya kalau dalam pikiran ini sudah mulai muncul, lu jangkas tinggal dia, lu lebih bisa, lu lebih hebat dari dia, begitu. Kadang-kadang mulai pikir, mulai ajak ketong untuk mulai jadi sombong, ya. Atau dalam hati dan pikiran kita mulai ada rasa marah terhadap kawan. Atau mungkin dalam hati dan pikiran kita mulai muncul mau untuk melawan papa dan mama. Atau untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ketika itu sudah mulai muncul, ya, kita tahu bahwa ini dia akan kasih kotor kembali. Kita punya hati yang telah dibersihkan oleh Tuhan. Maka caranya adalah mari kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kita, menolong kita. Untuk kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Hidup yang sudah dipulihkan adalah hidup yang saling memperhatikan. Hidup yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi jangan suka simpan yang tidak baik di dalam hati, ya. Ya. Ada yang masih dendam kawan. Ada yang masih suka untuk melawan mama. Ada yang masih suka memaki. Apakah masih ada yang suka fitnah, suka omong teman-teman pun nama. Ada yang malas. Atau lain-lain sebagainya. Masih ada?
Pasti masih ada. Kotong semua pasti masih melakukan hal seperti itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita. Tuhan Yesus sudah datang. Dia sudah membasuh, dia sudah membersihkan, sudah memulihkan hati dan kehidupan kita dengan darah yang mahal. Karena itu, mari kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Dan yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap adik-adik? Oke. Tuhan dengarkan ya. Dan bukan hanya kita bilang siap. Tapi ketika kita bilang siap, kita juga harus lakukan, harus nyatakan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dibersihkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, terima kasih untuk Mama Pendeta yang sudah memberikan refleksi, juga untuk Kak Kimberly dan teman Filena yang sudah bercerita untuk kita semua. Sekarang sebagai respon untuk cerita yang sudah kita dengar, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, Kak Karissa akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita. Sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sambil bertepuk tangan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik semua, sekedar informasi kalau persembahan yang sudah adik-adik taruh di dalam amplop boleh dibawa ke gereja untuk diletakkan di dalam kotak persembahan par yang sudah tersedia mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi. Nah, Kak Jacqueline, ternyata sekolah minggu kita ini sudah mau selesai. Tapi kita akan menerima berkat Tuhan dulu dan doa syafaat tentunya yang akan dibawakan oleh Mama Pendeta. Kepada Mama Pendeta kami persilahkan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak yang setia. Tuhan Yesus yang telah memulihkan hidup kami dari dosa dan salah di dalam darah-Mu. Terima kasih hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Didampingi oleh papa, mama, atau opa, oma, atau kakak-kakak. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami bukan lagi orang yang sakit di dalam dosa. Bukanlah orang yang rusak di dalam dosa. Bukanlah lagi orang yang kotor di dalam dosa, tetapi kami telah dipulihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, kami sadar dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak pengajar. Kami juga tidak luput dari dosa dan salah. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami dengan kerendahan hati kami selalu datang kepadamu meminta pengasihan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memimpin kami di dalam roh-Mu yang kudus untuk kami terus dan berani menyatakan hidup sebagai manusia-manusia baru. Cara hidup yang baru. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk semua anak-anak beribadah di rumah tangga masing-masing.
Mereka penuh dengan sukacita di dalam beribadah. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Anak-anak yang setia untuk belajar dan meraih masa depan yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang rendah hati. Anak-anak yang selalu menyaksikan bahwa hidup dipimpin oleh Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka Bapa, supaya mereka bertumbuh secara jasmani dan rohani. Mereka memiliki mental yang baik dan mereka menjadi harapan kami, harapan keluarga, harapan gereja, harapan bangsa dan negara ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga mereka di dalam pendidikan mereka walaupun dilakukan secara daring. Tetapi semangat untuk belajar biarlah Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka. Kiranya mereka juga dapat mengatur waktu secara baik untuk mereka punya waktu belajar, mereka punya waktu untuk ada di hadirat Tuhan, mereka punya waktu untuk bermain, mereka punya waktu untuk ada bersama dengan keluarga dan juga belajar pekerjaan-pekerjaan sederhana yang bisa mereka lakukan. Sehingga betul-betul mereka menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk masa depan yang baik. Berkati papa dan mama, opa, oma, semua kakak-kakak. Biarlah mereka menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan untuk terus membimbing anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kami juga berterima kasih karena pada tanggal 23 Juli kami memperingati Hari Anak Nasional. Biarlah semua anak-anak mereka terlindungi dari yang jahat. Mereka terlindungi dari berbagai hal-hal yang dapat mencelakakan tubuh dan jiwa mereka, bahkan masa depan mereka. Biarlah masa depan mereka juga terlindungi, tertuju dan terarah, berjalan dalam rancangan Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk semua guru-guru yang mempersiapkan materi pembelajaran, baik itu yang akan diberikan secara langsung ataupun juga secara daring. Tuhan, Engkau menolong dengan roh hikmat akal budi. Berikanlah suasana sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan syukur kami. Pelihara kami di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan kini dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan mengasihanimu. Tuhan memeliharamu dengan kasih dan anugerah-Nya. Tuhan memberkatimu senantiasa dalam perjalanan hidupmu, pertumbuhanmu, masa depanmu, bersama dengan keluargamu, mulai dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Salam. Nah Sobat Asik, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu online. Sekarang kita punya satu lagu lagi loh. Iya, lagu yang terakhir nih. Jadi adik-adik harus menyanyi yang penuh semangat. Kira-kira lagu apa tuh Kak Jacqueline? Bahagia selalu Kak Ade. Bahagia selalu. Ayo adik-adik berdiri. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Lapar haus sakit sehat bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Sekali lagi yang lebih semangat.